Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Seni Pengawur 205 ya teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik, dipermudah rezeki, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit dan hal-hal yang buruk ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya mau berbagi tips dan trik untuk teman-teman yang masih pemula. Nah, barangkali ada teman-teman yang baru belajar setting-setting unit ya teman-teman. Nah, ya kita ngobrol-ngobrol santai teman-teman ya, sambil ngopi. Kurang gorengannya ini teman-teman. Oke cak. Oke, senapan angin. Ya, senapan angin ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru membeli senapan angin, entah itu Moser, Moroder, Bocap dan lain-lain, teman-teman ini ingin belajar setting. Nah, karena kalau senapan baru beli dari toko atau pengrajin yang belum setting ya teman-teman, yang belum setting dengan harga murah, pasti akurasinya itu bisa dibilang 1001 yang bagus ya teman-teman. Nah, karena senapan bagus pun harus ada mengalami beberapa riset, beberapa setting untuk menghasilkan akurasi yang mantap. Oke. Apalagi kalau sekarang itu banyak unit-unit yang bisa dibilang yang murah-murah itu ya teman-teman. Nah, unit baru itu tidak bisa langsung dipakai teman-teman. Ya, kecuali dari pengrajin sudah ada keringanan, sudah di setting memang, teman-teman pesan yang siap pakai mungkin oke lah. Nah, tapi ini buat teman-teman yang unitnya bisa dibilang unit mentah ya teman-teman, belum mendapat sentuhan khusus dari pengrajin atau si penjual ya teman-teman, murni real dari pengrajin langsung teman-teman beli. Nah, itu akurasinya kan masih tanda tanya teman-teman ya. Barangkali ada teman-teman entah teman-teman yang baru beli unit atau yang memang sudah mempunyai unit cuma akurasinya tidak bagus, ingin belajar riset, belajar menganalisa ya, kita belajar sama-sama di sini ya teman-teman. Oke, untuk yang suhu-suhu nanti kalau memang masih ada yang kurang bisa dibantu ya teman-teman. Untuk yang suhu bisa ditambahkan nanti di kolom komentar, bisa diluruskan apabila ada yang kurang, ada yang salah. Nah, kita belajar sama-sama di sini ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih ingin belajar melakukan analisa atau melakukan risetnya, langkah pertama ya teman-teman, ini langkah yang paling sering dan paling mudah ya. Kenapa saya katakan mudah? Karena dia posisinya ini di luar ya teman-teman. Nah, ini pertama, kalau mau mencari akurasi, melakukan setting, riset, teman-teman yang harus teman-teman perhatikan itu yang pertama adalah ini teman-teman, perdam. Nah, pastikan perdam teman-teman ini center, lurus ya teman-teman, lurus tidak miring ya. Cara ngeceknya bagaimana? Nah, cara ngeceknya itu ada di video saya yang sebelumnya ya. Nah, ada caranya itu teman-teman, bisa diintip dari sini, bisa diintip dari belakang sini, bisa set lepernya dicopot, bisa, atau teman-teman mau lepas larasnya langsung bisa, nanti tinggal diintip saja teman-teman, bisa. Oke, pastikan yang pertama teman-teman, pastikan perdamnya ini center. Oke, yang kedua itu teleskop teman-teman. Pastikan teleskop teman-teman itu pemasangannya benar ya teman-teman, pemasangannya itu lurus dengan laras. Retikel itu kan begini teman-teman. Nah, pastikan retikel ini yang ke bawah begini teman-teman. Nah, ini
posisinya lurus dengan laras ya teman-teman. Lurus. Nah, caranya meluruskannya bagaimana ada juga di video saya sebelumnya teman-teman. Cara memasang mounting teleskop agar center dengan laras ada. Atau teman-teman mau cari di channel yang lain juga boleh, tidak ada paksaan teman-teman. Oke. Nah, yang ketiga itu laras teman-teman ya, tentunya laras. Nah, saya bahas yang paling mudah dulu ya teman. Yang paling mudah dulu yang harus dicek kan peredam, karena dia paling di luar, paling mudah. Nah, yang kedua ini teleskop. Nah, pemasangan teleskopnya harus lurus. Nah, yang ketiga itu pastikan larasnya itu aman ya teman-teman, dari crowning sampai loading sampai alurnya. Untuk mengecek alur teman-teman bisa tes sodok ya teman-teman, disodok ya mimisnya, nanti dilihat guratannya itu rata atau tidak ya teman-teman. Kalau alurnya itu tidak bagus pasti akan kelihatan perbedaannya nanti di guratan di mimisnya itu teman-teman ya. Pastikan crowning, loading, pastikan larasnya aman dulu, aman. Nah, setelah itu teman-teman tentukan mimis. Nah, mimis teman-teman memakai mimis apa? Nah, kalau saran saya teman-teman kalau ingin melakukan setting usahakan pakai mimis yang bagus ya teman-teman. Ya mungkin yang murah, mungkin Hercules ya teman-teman. Hercules atau yang lain-lain juga boleh. Konvensional lah teman-teman ya. Barakuda, cuma mungkin kalau Barakuda itu mahal teman-teman ya. Tapi diusahakan pakai mimis yang bagus dulu teman-teman untuk mencari akurasi yang baik ya, karena kalau mimis kiloan itu biasa kan ada yang tidak rapi dan beratnya itu tidak sama teman-teman. Nanti teman-teman semakin kesusahan untuk mencari akurasinya. Nah, setelah itu teman-teman perhatikan setelan powernya. Nah, setelan powernya ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal tes dari rendah tekanan hammernya ya teman-teman, dari tekanan per terendah sampai tertinggi. Nah, nanti ketemunya di mana, nah, itu teman-teman setel sendiri ya teman-teman. Untuk teman-teman yang oke, ini kita abaikan dulu ya teman-teman. Nah, karena ini regul dan plenum ini nanti lain jalurnya teman-teman. Memang berkaitan, cuma durasinya nanti akan panjang sekali teman-teman kalau dibahas, nanti teman-teman bosan ya. Nah, anggap saja ini unit tidak memakai regul ya, karena kalau unit baru itu biasanya kan tidak pakai regul ya teman-teman. Nah, masih polos. Oke, itu nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja ininya ya teman-teman, setelan hammernya ini. Nah, oke, yang berikutnya ini ya teman-teman. Ayo apa ayo? Cincin laras teman-teman, cincin laras. Ini saya tidak memakai cincin laras, rombongnya saya buka, cincin larasnya saya buka. Saya floating barrel ya teman-teman, tanpa cincin laras, tanpa serombong. Nah, teman-teman bisa cek cincin larasnya apakah presisi atau tidak ya teman-teman. Nah, karena biasanya itu teman-teman, biasa ada kemiringan antara tabung dengan laras, sehingga saat dipasang cincin laras bisa jadi laras itu naik begini teman-teman ya, naik ya teman, naik begini. Nah, begini. Nah, karena celahnya kan ada celah ya teman-teman, celah lubang tabung dengan lubang serombong atau lubang laras itu ada celah ya teman-teman. Nah, itu bisa jadi celahnya tidak pas teman-teman. Jadi atau biasa juga ini tabungnya agak turun ke bawah. Pokoknya teman-teman pastikan dulu kalau ingin melakukan setting, usahakan dilepas dulu ya teman-teman, karena cincin laras itu sangat berpengaruh juga dengan akurasi. Nah, bisa jadi larasnya itu naik tertekan karena cincinnya itu tidak pas, bisa juga cincinnya itu turun, larasnya itu turun begini teman-teman, turun karena tertarik dengan cincin laras yang lubangnya tidak presisi dan tidak pas ya teman-teman. Nah, itu sangat berpengaruh teman-teman. Nah, biasanya pengaruhnya apa?
Biasa pengaruh itu seperti teleskop miring teman-teman. Seperti teleskop miring, nanti di zero jarak 20 enak, 30 enggak kena teman-teman. 30 enak, 40, 50 enggak kena. Nah, begitu sebaliknya, nanti di zero di 30, 20, 10 meter enggak kena teman-teman. Nah, dia hanya mau pas di titik zeronya saja. Itu ya teman-teman. Itu yang terjadi kalau teleskop miring atau laras yang naik atau turun karena cincin laras ya teman-teman. Oke. Ya, mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran ya teman-teman, untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih awam, yang masih baru belajar setting-setting, agar bisa menjadi patokan ya, agar supaya tidak salah koreksi ya teman-teman, salah perkiraan. Jangan sampai nanti yang miring perdamnya teman-teman ganti laras, kan kasihan teman-teman ya. Jangan sampai nanti teleskopnya yang miring, teman-teman beli unit baru padahal yang miring hanya teleskopnya. Begitu ya teman-teman. Bisa jadi karena mimis yang tidak tepat, teman-teman langsung pasang regul, pasang plenum, beli permit sumi, beli ini, beli itu supaya bagus. Setelah dipasang alhasil ngacak juga teman-teman ya. Itu ya, tidak pas settingannya ya, karena akurasi itu dicari teman-temannya, bukan dijiplak, tidak bisa dijiplak. Kita yang mengikuti kemauannya unit, bukan unit yang mengikuti kemauannya kita teman-teman. Karena akurasi itu kita sendiri yang mencari. Karena senapan semahal apapun, kalau settingannya itu tidak pas, ya tidak enak teman-teman, tidak bisa dipakai hunting ya, pasti akurasinya itu nggak bagus ya teman-teman. Laras sekelas LW pun kalau dia tidak menemukan mimis yang tepat, setelan power yang tepat, dia pasti ngacak teman-teman. Oke. Ini hanya saya membagikan ini sebagai gambaran ya teman-teman, sebagai acuan supaya teman-teman itu bisa belajar. Oh, coba dicek redamnya dulu, oh dicek ininya dulu, supaya teman-teman tidak langsung memponis, wah ngacak larasnya, ternyata peredam miring. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran buat teman-teman yang ingin melakukan setting, yang baru belajar melakukan setting ya, supaya tidak yang gatal kepala, yang digaruk tangan. Oke, supaya tidak kejadian seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk yang suhu-suhu, kalau ada kesalahan mohon diluruskan ya. Oke, karena kita di sini real berbagi, saling berbagi ilmu, karena ilmu itu harus dibagi-bagikan ya teman-teman. Agar dapat bermanfaat bagi orang banyak. Oke, sekian dulu dari saya, Sniper Ngawur 205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras teman-teman. Oke, mudah-mudahan yang unitnya ngacak cepat teratasi ngacaknya, supaya bisa bubuknya ya. Mantap.